Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Kalkulus ingin mempresentasikan final project. Yang pertama, kita akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Muzaki, dan yang kedua ada saya, Muhammad Bintang Alhamam, dan yang ketiga ada Muhammad Fikri. Di final project kali ini, kita akan menghitung luas bidang datar tak beraturan dengan menggunakan integral. Soal yang akan dibahas adalah membandingkan perhitungan dengan integral tentu dan perhitungan manual sketsa grafik dari fungsi f(x) sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus membuat sketsa grafik dari fungsi min 2x kuadrat min 4x plus 6. Langkah pertama yaitu kita harus menemukan titik puncaknya dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Lalu kita masukkan, substitusikan B dan A-nya, yaitu menjadi min 4 per 2 dikali min 2 sama dengan 4 per min 4 sama dengan min 1. Lalu substitusikan X min 1 ke dalam fungsi fx, yaitu menjadi F min 1 sama dengan min 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 tambah 6 sama dengan min 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi kita sudah menemukan titik puncaknya, yaitu adalah min 1,8. Lalu langkah kedua, kita tentukan titik potong sumbu X. Yang pertama adalah kita harus memfaktorkan fungsi tersebut. Sebelum difaktorkan, fungsi tersebut ini bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi min 2. Jadi fungsinya menjadi X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Lalu baru kita faktorkan dan kita menemukan hasil pemfaktorannya, yaitu X plus 3 dan X min 1 sama dengan 0. Lalu kita cari bilangan pembuat nolnya dari X plus 3, yaitu adalah min 3, dan pembuat 0 dari X min 1 sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu X adalah, yang pertama adalah min 3,0 dan yang kedua adalah 1,0. Lalu langkah ketiga, temukan titik potong sumbu Y. Yaitu caranya kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi fx. Yaitu f0 sama dengan min 2 dikali 0 kuadrat min 4 kali 0 tambah 6. Yaitu hasilnya 6. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,6. Dengan begitu kita sudah menemukan titik puncaknya, yaitu adalah min 1,8. Lalu titik potong sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 1,0. Dan titik potong sumbu Y adalah 0,6. Dan ini jika sudah menjadi grafiknya setelah digambar. Situ sama seperti yang kita sudah hitung, yaitu titik potongnya adalah min 1,8 dan titik puncaknya min 1,8, lalu titik potong sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 1,0, dan titik potong sumbu Y-nya adalah 0,6. Lalu daerah yang diarsir adalah daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6 dan sumbu x yang ingin dicari luasnya menggunakan konsep integral tentu. Dan ini juga sama, ini contoh grafiknya setelah menggunakan software, yaitu kita sama hasilnya titik puncaknya itu adalah min 1,8, titik potong sumbu x-nya adalah min 3,0 dan 1,0, dan titik potong sumbu y-nya adalah 0,6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fikri. Oke, di sini saya akan menjelaskan perhitungan fungsi dengan menggunakan integral. Nah, di sini kita akan mencari integral dari min 2x kuadrat min 4x plus 6. Oke, kita akan mencari integral dari setiap suku fungsi satu persatu nih. Integral dari min 2x kuadrat adalah min 2x pangkat 3 per 3. Integral dari min 4x adalah min 2x kuadrat. Integral dari 6 adalah 6x. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mensubstitusi batas atasnya, yang dimana x itu adalah 1. Nah, untuk bagian min 2 dikali 1 pangkat 3 per 3 hasilnya adalah min 2 per 3. Nah, untuk bagian min 2 dikali 1 kuadrat hasilnya itu min 2. Untuk bagian 6x, 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mensubstitusi batas bawahnya. Untuk batas bawahnya
adalah X sama dengan 3. Untuk bagian min 2 dikali min 3, pangkat 3 per 3, hasilnya adalah 18. Untuk bagian min 2 dikali min 3 kuadrat, hasilnya adalah min 18. Untuk bagian 6 dikali min 3, hasilnya adalah min 18. Nah, oke, setelah digabung hasilnya, untuk batas atasnya adalah min 2 per 3. Min 2 ditambah 6. Nah, dan untuk batas bawahnya adalah min 18. Oke, selanjutnya kita akan hitung selisih antara batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita masukkan nilainya. Min 2 per 3 ditambah 4 ditambah 18. Nah, kita gabungkan angka-angka tersebut. Kita gabungkan dulu bilangan bulatnya, yaitu 4 ditambah 18. Hasilnya adalah 22. Nah, kemudian kita tambahkan min 2 per 3. Sehingga totalnya adalah min 2 per 3 plus 22. Nah, kita ubah semuanya menjadi pecahan dengan penyebut 3 nih. Hasil akhirnya adalah 64 per 3. Nah, atau jika kita ubah menjadi desimal, hasilnya menjadi 21,33. Nah, jadi kesimpulan nilai integral dari fungsi min 2x kuadrat min 4x ditambah 6 pada interval dari min 3 sampai 1 adalah 64 per 3 atau dalam desimal 21,33. Baik, selanjutnya kami akan mencoba mencari luas kurva dengan menggunakan metode partisi. Pertama-tama perlu diketahui rumus yang akan kami gunakan, yaitu adalah luas persegi panjang, di mana menggunakan panjang dikali lebar, lalu rumus menghitung nilai error, yaitu nilai luas kurva yang sebenarnya dikurangi dengan jumlah luas setiap partisi persegi panjang. Kami melakukan total 5 percobaan, dan ini adalah percobaan pertama. Kami memilih jumlah partisi sebanyak 4. Yang bisa dilihat dalam gambar ini, kami menggunakan 4 partisi yang kami masukkan ke dalam kurva. Kami melakukan perhitungan dengan menggunakan 4 partisi, yang mana masing-masing partisi memiliki lebar 0,6 cm. Kami menghitung luas dari setiap partisi, dan kami mendapatkan jumlah luas semua partisi yaitu sebesar 15,47 cm persegi. Selanjutnya, kami gunakan rumus mencari nilai error kurva, yaitu adalah luas kurva yang sebenarnya dikurangi dengan jumlah luas semua partisi. Yang pada percobaan pertama ini, kami mendapatkan nilai errornya sebesar 5,86 cm persegi. Lalu pada percobaan kedua, kami menggunakan 6 partisi. Kami menggunakan 6 partisi dengan lebar masing-masing partisi yaitu sebesar 0,5 cm. Kami melakukan perhitungan setiap partisi untuk mencari luasnya. Lalu, kami menemukan jumlah luas semua partisi yaitu sebesar 17 cm persegi, yang mana selanjutnya kami langsung masukkan ke rumus mencari nilai error, yaitu luas kurva yang sebenarnya dikurangi dengan jumlah luas partisi. Pada percobaan 6 partisi ini, kami mendapatkan nilai error sebesar 4,33 cm persegi. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, kami menggunakan 8 partisi. Kami menghitung luas masing-masing partisi dengan lebar 0,4 cm. Kami mendapatkan jumlah hasil luas semua partisi, yaitu adalah sebesar 17,92 cm persegi. Lalu selanjutnya kami gunakan rumus mencari nilai error, yaitu adalah nilai luas kurva yang sebenarnya dikurangi dengan jumlah luas partisi. Dan pada percobaan ketiga ini, kami menggunakan 8 partisi, kami mendapatkan nilai error sebesar 3,41 cm persegi. Selanjutnya pada percobaan keempat, kami menggunakan total partisi sebanyak 12. Kami menghitung luas setiap 12 partisi yang masing-masing memiliki lebar 0,3 cm. Setelah kami menghitung, kami mendapatkan jumlah luas semua partisi yaitu sebesar 18,87 cm persegi. Yang selanjutnya kami langsung masukkan ke dalam rumus mencari nilai error, yaitu nilai luas kurva yang sebenarnya dikurangi dengan jumlah luas semua partisi. Yang dalam percobaan keempat ini kami mendapatkan
nilai error sebesar 2,46 cm persegi. Lalu yang terakhir, pada percobaan kelima, kami menggunakan 18 partisi. Kami menghitung semua ke-18 partisi yang masing-masing partisi memiliki lebar sebesar 0,2 cm. Setelah kami melakukan perhitungan luas semua partisi, kami mendapatkan jumlah luasnya yaitu sebesar 19,64 cm persegi. Yang mana langsung kami masukkan ke dalam rumus mencari nilai error, yaitu adalah nilai luas kurva yang sebenarnya dikurangi dengan jumlah luas semua partisi. Yang pada percobaan terakhir atau percobaan kelima ini kami mendapatkan nilai error sebesar 1,69 cm persegi. Nah, untuk lebih jelasnya kami sudah membuat tabel dan grafik yang menggambarkan bagaimana pengaruh jumlah partisi terhadap keakuratan hasil perhitungan luas kurva. Pada grafik ini terlihat bahwasannya nilai error semakin meningkat seiring dengan semakin berkurangnya jumlah partisi yang digunakan. Lalu pada tabel juga menunjukkan hal yang sama, bahwasanya nilai error semakin meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah partisi yang digunakan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari hasil perhitungan yang telah dilakukan yaitu bahwa semakin banyak jumlah partisi yang digunakan dalam proses penghitungan, semakin akurat pula nilai total luas persegi panjang yang diperoleh. Nah, hal ini karena jumlah partisi yang lebih banyak akan menghasilkan pendekatan yang lebih baik terhadap hasil integral yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kesalahan atau error yang terjadi dalam perhitungan akan semakin kecil. Sehingga hasilnya mendekati nilai integral yang sebenarnya dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke, sekian presentasi final project kalkulus dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.